Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MHOTV, hari ini kami akan berkunjung ke salah satu pondok pesantren di kawasan Puncak, yaitu di Madhab Miftahul Jannah Akbar. Insya Allah program kita hari ini adalah kita akan berbagi dalam program yaitu bekam, ya. Artinya kita akan memberikan pemadatan atau pembekalan untuk para santri yang insya Allah tahun ini mereka akan keluar meninggalkan pondok ini, dan mereka dibekali dengan ilmu-ilmu tibbun nabawi, diantaranya bekam. Untuk lebih jelasnya terus ikuti program kami di perjalanan kami di hari ini, yaitu di Madhab Miftahul Jannah Akbar, yang segala macam masuk dengan berbagai macam polusi, ya, berbagai macam polusi mulai dari polusi knalpot, pabrik, kemudian lain-lain sebagainya. Ini pun akan mempengaruhi dari kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian bekam tersebut disempurnakanlah pada setelah Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan. Makanya ada yang disebut dengan 10 titik sunnah bekam. Nah, itu. Jadi insya Allah kita akan mempelajari dari 10 titik sunnah bekam ini, ya. Nah, kemudian sebenarnya bekam itu apa? Nah, harus dipahami sebenarnya bekam itu apa, ya. Secara istilah bekam itu adalah mengeluarkan darah kotor yang ada di bawah permukaan kulit, ya, darah kapiler, ya. Jadi bukan darah yang pena ini, bukan. Sini bukan darah seperti orang ditransfusi darah, donor darah, ya. Ini beda lagi darahnya. Tapi darah bekam itu adalah darah kotor yang berada di bawah permukaan kulit, hanya beberapa mili dari kulit kita. Ya, makanya menggunakan alatnya pun ini sangat kecil sekali, ya. Ini menggunakan jarum yang kecil. Ini nanti dibuka, ini ada jarumnya. Ataupun bisa menggunakan pisau. Bisa menggunakan pisau, ya, atau pisau bedah, ya. Bisa menggunakan pisau bedah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin coba kita sama-sama berbagi, bukan sekedar kita mempelajari dari bekam dengan menggunakan lancet saja, ya, jarum saja, tapi kita akan juga belajar dengan menggunakan pisau. Siap nggak nih? Siap, ya. Gampang. Nanti kalau di rumah nggak punya pisau bedah, kan ada pisau dapur, gitu, ya. Gampang gitu kan. Itu. Jadi insya Allah nggak sakit, ya. Yang ngebekam nggak bakal sakit, insya Allah. Nah, ini dari konteks ini, dari konteks bekam ini adalah mengeluarkan darah kotor. Artinya berarti ada darah bersih dan darah kotor dalam tubuh kita. Betul? Iya. Kenapa? Karena darah itu 120 hari sekali itu akan berganti. Jadi kalau ada di sini darahnya itu dalam 120 hari itu berganti. Iya, 4 bulan. Nah, kalau misalkan 120 hari berganti, kemudian darah kotornya kemana? Nah, ini kan jadi pertanyaan, kan? Darah kotornya kemana? Maka darah kotor tersebut tadi akan berdiam di bawah lapisan kulit. Dan itu akan menjadi penyebab berbagai macam penyakit. Sepertinya berjerawat, ya? Berjerawat, bisul, kemudian juga ada kanker, ada tumor. Itu bisa disebabkan kenapa? Karena ada darah kotor. Ya, jadi kalau misalkan 120 hari sekali berganti, makanya alangkah lebih baiknya kalau kita berbekam itu minimal 1 bulan sekali. Itu makanya ada tanggal-tanggal sunnah. Tanggal-tanggal sunnah berbekam tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriah, gitu, ya. Jadi teman-teman ingat ketika hari ini teman-teman belajar tentang bekam, jangan dulu punya pikiran saya akan menjadi praktisi bekam. Tapi saya ingin mencoba belajar tentang pengobatan sunnah, itu, ya. Tapi ya qadarullah, ketika kita memiliki ilmunya, maka Allah akan menyediakan lahannya. Itu. Makanya adik-adik di sini yang belajar di sini di madhab ini, jangan pernah berpikir sedikit pun keluar dari sini harus kerja. Ya, jangan pernah berpikir seperti itu. Ya, ketika hari berpikir keluar dari sini harus kerja, nanti akan sulit nyari kerjanya. Tapi kalau hari ini keluar dari sini, saya ingin mengamalkan ilmu yang ada di sini, insya Allah Allah mudahkan. Itu, ya. Dan saya ngerasain itu. Saya merasakan itu ketika saya dulu kuliah itu beda-beda saja. Kuliahnya di mana, kerjanya di mana, gitu. Ya, karena memang nggak ada tujuan saya kuliah untuk kerja.
gitu. Dan ternyata ketika kita memiliki ilmu yang kita manfaatkan, yang kita miliki dengan tujuan tadi untuk kebaikan umat, Allah menyiapkan lahannya untuk diri kita. Termasuk teman-teman di sini, ada di sini, ketika hari ini belajar bekam, tujuannya saya ingin belajar sunnah. Itu pengobatan sunnah. Tuh ya, paham ya? Yang pertama adalah yang harus dilakukan oleh seorang terapis, seorang pembekam. Apabila nanti adik-adik turun ke lapangan ada orang yang minta bekam, pertama pikirannya, ingat, wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang akan menyembuhkan, bukan kita loh, bukan pembekam, ingat itu. Nah, yang pertama adalah niat karena Allah ketika kita melakukan pembekaman. Niat menolong orang karena yang akan menyembuhkan bukan kita tapi Allah. Ingat itu. Ya. Jadi jangan punya pikiran macam-macam. Wah, lumayan nih saya bekam nih dari dapat duit nih. Ya, kadang-kadang ada Ustaz, bahkan sekarang kan udah nggak aneh. Mereka buka praktek. Kalau saya malah nggak buka praktek. Saya mah nggak punya klinik. Itu ya. Itu ya. Pertama niatkan. Niat karena Allah. Kita ingin menolong orang dan kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, adab dari seorang pembekam itu adalah bertawakal kepada Allah. Artinya, jangan pernah mendahului kehendak Allah. Karena kita bisa membekam, ada orang sakit gampang itu mah nanti saya bekam sembuh. Nah, kadang-kadang kita sudah mendahului kehendak Allah. Ya. Artinya ketika hari ini ada orang sakit, maka bertawakal dulu sama Allah. Ya Allah, saya berserah diri kepada Engkau. Saya ingin membekam si A. Beliau dengan penyakitnya seperti ini, saya mohon petunjuk ya Allah dan sembuhkanlah si A. Artinya kita jangan mendahului kehendak Allah. Wah, nanti saya bekam kamu sembuh. Nah, itu. Yang memiliki kesembuhan itu adalah hanya Allah, bukan kita, bukan pembekam. Ya. Maka ini yang pertama adalah yang kedua adalah tawakal. Artinya kita berserah diri kepada Allah, apapun nanti hasilnya, selama kita mengikuti SOP-nya, nih ada standarnya, maka insya Allah di luar itu adalah urusan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, nih kadang-kadang yang ketiga ini sendiri udah nggak ada, ikhlas. Ya. Yang ketiga adalah ikhlas membantu atas dasar persaudaraan. Nah, ini udah mulai luntur. Udah mulai luntur tadi. Kenapa? Karena memang sekarang ketika sudah buka klinik, udah jarang ikhlasnya. Apalagi ada yang bertarif tadi. Ada yang bertarif ya, ada yang bertarif gitu. Jadi yang kedua adalah ikhlas kita menolong orang karena persaudaraan, karena rasa kemanusiaan. Kemudian yang selanjutnya dia diutamakan bagi seorang pembekam itu memiliki wudhu, ya, atau setidaknya kita dalam keadaan suci. Ya. Kemudian dalam keadaan bersih, ya, selain berwudhu kita bersih. Ingat tidak menggunakan parfum. Ya, kenapa nggak boleh menggunakan parfum? Pasien kita nggak tahu tadi suka atau enggak dengan parfum kita. Ya, kalau antum pakai parfum nih, wangi dong, kan? Belum tentu pasien kita suka. Ketika kita mau bekam, baru aja bekam dia mencium parfum kita muntah, nggak nyaman untuk dianya. Makanya diusahakan dalam kondisi bersih tapi tidak menggunakan parfum. Nah, ya, kadang-kadang kan orang ngerasa, oh saya harus bersih, harus wangi. Menurut kita wangi. Nah, kemudian bersikaplah ramah terhadap klien kita. Artinya ketika kita bertemu dengan klien jangan seperti ini nih. Ketika ada klien takut nggak sama jarum? Nih jarum nih. Orang ditakut-takutin, orang mau dibekam ditakut-takutin. Nah kalau ini pisau nih pisau ini tajam pisaunya gitu. Orang mau dibekam udah shock duluan, ya. Nah itu jadi artinya kita ramah terhadap mereka, kita harus memahami kondisi psikis mereka. Karena tidak semua orang dibekam itu karena ada keinginan dengan hatinya.
Ya, karena ada terpaksa juga harus bekam. Itu. Ada juga orang yang dibekam, senang dibekam, tapi tidak berani melihat jarum atau pisaunya. Apalagi darahnya. Ya. Jadi makanya kita bersikap ramah seperti ini adalah kita memahami dari psikologis dari klien kita. Ya. Nah, kemudian melakukan anamnesa dan diagnosa. Ya, anamnesa dan diagnosa. Apa itu anamnesa? Nah, ini anamnesa itu adalah kita mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi pasien. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang minta dibekam ke kita, saya mau dibekam, datang-datang langsung cek. Enggak. Ya. Tapi ketika ada orang yang minta dibekam kepada kita, yang harus pertama kita lakukan adalah kita melakukan anamnesa dulu, ngobrol dulu. Santai dulu, biar dia bisa mengingat apa yang dia rasakan, keluhannya apa, kemudian sebelum dia mendapatkan keluhan tersebut, apa yang dia lakukan. Seperti itu. Pak, perut saya kembung, Pak. Emang kemarin dari mana? Nah, tanya dulu. Oh, saya habis kehujanan. Oh, masuk angin. Itu kan berarti diagnosanya jelas, masuk angin. Seperti itu. Pak, kaki saya ini nggak bisa jalan, bengkak begini seperti ini. Ini gimana, Pak? Ternyata, oh, Pak, saya itu makanannya seperti ini, sering makan jeroan segala macam. Oh, itu asam urat. Nah, jadi anamnesa itu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi pasien. Ya, jadi jangan kita main tebak aja kayak dukun. Begitu datang, oh kamu mah sakitnya ini, udah. Enggak. Kalaupun kita tahu tentang penyakit pasien, sekiranya penyakit itu kita informasikan kepada mereka, kemudian membuat mereka tidak nyaman, baiknya jangan. Nah, ini ada korektif juga, Ustaz. Ya, kalau misalkan wah ini penyakitnya parah, kita nggak usah, wah Pak ini mah parah, ini bahaya nih kalau nggak dibekam nih bisa meninggal. Nah, jangan seperti itu. Ya. Tapi kita, oh kalau dibekam juga meninggal juga. Bapak nih dibekam aja sama-sama meninggal. Itu. Dibekam meninggal, nggak dibekam meninggal juga, Pak. Udah bekam aja, Pak. Nah, kalau dibekam kan Bapak dapat nilai sunnah nih, Pak. Nah, kalau nggak dibekam Bapak nggak dapat nilai, tapi meninggal juga, Pak. Nah, nggak seperti itu kali ya. Jadi artinya tadi ketika kita melakukan anamnesa ini, diagnosa ini, apapun yang disampaikan oleh pasien kita, oleh klien kita, dengarkan. Kita hanya menjadi pendengar setia. Ya, pendengar setia sambil kita menggarisbawahi. Oh, ini penyakitnya ini penyakitnya ini. Gitu, ya. Nah, kemudian apalagi selain tadi anamnesa dan diagnosa. Nah, dari anamnesa ini maka muncullah diagnosa. Oh, ini diagnosanya penyakitnya adalah gangguan pencernaan. Oh, ini anamnesanya diagnosanya penyakitnya karena apa? Karena ada gangguan paru-paru. Seperti itu. Jadi anamnesa ini yang akan menentukan diagnosa. Ingat ya, jadi jangan karena kita tahu si itu sakit langsung aja kita bekam. Ajak ngobrol aja dulu, santai aja dulu, ya. Kemudian senantiasa berpakaian rapi dan bersih seperti tadi, ya. Jangan kita mau ngebekam pakai kolor lah, gitu kan. Nggak nyaman gitu kan pakai kolor, orang ngebekam pakai kolor atau pakai singlet, bulunya pada keluar berkeringat kan nggak enak juga gitu kan. Makanya pakaian dalam berbekam, pakaian rapi, bersih, ya. Kemudian diawali dengan berdoa, ya. Diawali dengan berdoa. Doakan dulu pasiennya, ya. Allahumma rabbana sa'dihil ba'sa isbanta safi dan seterusnya, ya. Diawali dengan doa sehingga apapun yang kita lakukan senantiasa berada dalam lindungan Allah. Kenapa? Karena ketika berbekam pun ada orang kesurupan, ingat. Ketika berbekam ada orang kesurupan. Makanya ketika kita berdoa meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah, terutama dari makar bangsa jin dan setan. Gitu ya. Kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah. Kemudian tidak membekam lawan jenis. Ya, kecuali mahram. Ya. Kemudian juga tidak merokok. Insya Allah enggak merokok kan? Ya, karena kan masih ada juga saat membekam yang merokok. Kan? Iya. Ini ini pegang rokok, ini pegang lancet. Ya, kan nggak etis kelihatannya juga ya. Dan itu pun ketika seorang pembekam masih merokok, dasarnya justru dia itu bukan seorang pembekam. Karena merokok itu kan menyakiti diri juga, ya. Nggak ada yang merokok kan, insya Allah ya, dan tidak akan merokok. Gitu.
Kemudian bersinergi dengan terapi-terapi lainnya yang syar'i, ya. Bersinergi dengan terapi-terapinya yang syar'i. Jangan karena bekam kemudian kita terus 100% dengan bekam. Oh, ini udah harus dibekam, nggak usah pakai apa-apa lagi. Nah, ya, nggak usah seperti itu. Kenapa? Karena ada sinergi dengan terapi yang lain. Contoh misalkan dengan apa? Dengan ruqyah. Berarti tadi kan diinformasikan ketika ada yang orang dibekam sampai ada yang kesurupan. Dan saya pun mengalami itu. Ya, saya mengalami ketika membekam ada orang kesurupan. Waktu itu keluhan dia itu sering mengalami sakit kepala, Ustaz. Sering mengalami sakit kepala, kemudian karena kita mungkin itu juga ada kesalahan saya tidak menganamnesa dari sejarah kehidupan beliau. Ternyata beliau itu adalah salah seorang penganut ilmu kanuragan. Nah, itu. Ketika dibekam itu reaksi itu. Ya, ketika dibekam reaksi. Akhirnya kita bersihkan, kita copot itu cupingnya, kemudian diruqyah. Selain tadi juga sinergi dengan herbal. Ya. Sinergi dengan herbal, karena ini herbal ini sangat mendukung untuk memulihkan kondisi tubuh yang rusak, ya. Karena kan kita tidak hanya sekedar dibekam udah beres, enggak, karena ada organ kita yang rusak, ya. Ketika seorang sakit itu ada organ yang rusak, makanya ini bisa disinergikan dengan dengan herbal. Nah, biasanya orang yang setelah berbekam nih, nanti kalau adik-adik buka praktek bekam di rumahnya masing-masing, siapkan aja ini air jahe, ya. Jadi orang setelah dibekam dikasih minum air jahe, pakai madu, itu akan menghangatkan, itu. Kenapa? Rata-rata orang yang dibekam itu dalam kondisi suhunya dingin, iya. Jadi makanya ini yang harus adik-adik lakukan. Kemudian selain tadi dengan dengan sinergi dengan herbal, nah ini seorang terapis bekam harus mengawalinya juga dengan terapi totok saraf, totok punggung, ya. Jadi seorang sebelum dibekam nih, kita lumuri dulu dengan minyak, ya. Bukan minyak jelantah ya, boleh minyak zaitun. Kalau kita di Atoba itu ada namanya minyak siaga, Ustaz. Itu dirumi dengan minyak. Sebelum dibekam kita kasih relaksasi dengan melakukan totokan-totokan ringan, sehingga ketika saat dibekam itu dalam kondisi si darah udah mulai lancar, itu ya. Kedua, kondisi pasien tidak kaget, iya, tidak kaget, ada relaksasinya dulu, terus biar nyaman dulu. Itu untuk melancarkan juga dari peredaran darahnya. Kedua, untuk merelaksasi si pasien sehingga tidak kaget pada saat dibekam, gitu ya. Nah, kemudian memiliki perlengkapan bekam yang memadai. Insya Allah nanti kita akan coba diperkenalkan, ya, macam-macam alat bekamnya, apa saja yang harus dimiliki oleh adik-adik. Nanti mungkin setelah keluar dari madhab ini, pulang ke rumahnya, kalau misalkan mau buka terapi bekam, apa harus yang dibeli, ya, itu. Kemudian menjaga amalan, artinya kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Artinya seorang terapis bekam itu harus orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian menjaga, ini untuk seorang terapis juga harus menjaga kesehatan secara rutin. Artinya seorang terapis pun harus dibekam. Jangan ngebekam orang tapi nggak pernah dibekam, ya. Adab dari seorang pembekam itu seperti itu, ya. Adab dari seorang pembekam, bagaimana kita menjadikan seorang pembekam itu menjadi seorang pembekam yang profesional, orang pembekam yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, seorang pembekam yang soleh, seorang pembekam yang membuat orang semakin tertarik dengan metode Sunnah ini, ya. Ya, jadi alat bekam itu macam-macam mereknya, ya. Mulai yang termurah sampai yang termahal, ataupun yang biasa-biasa saja, yang standar sampai yang sudah standar digunakan oleh teman-teman dari pembekam, ya. Jadi banyak sekali. Yang pertama saya perkenalkan ini adalah cuping, kap bekam. Ini cuping, ya, kap bekam.
Ini kalau dari produk Samora punten ya, punten, bukan mau promosi, hanya mungkin karena ada dari setiap produk itu beda-beda, Sad. Dari setiap ini ada beda-beda. Kalau dari produk Samora itu ada 5 macam ya. Ini nomor satunya ya. Paling besar ini. Paling besar ini. Yang kedua ini nomor 2-nya. Yang kemudian yang ini nomor 3. Ini nomor 4. Dan ini nomor 5. Jadi ukurannya seperti ini kalau kita susun ya. Ini produk mungkin kalau lebih ini adalah produk premiumnya ya. Jadi kalau Samora pun ada 2 macam. Ada yang tidak bisa direbus. Nah, ini kenapa saya harus berbicara rebusan, karena nanti akan sangkut paut dengan masalah sterilisasi ya. Ada yang tidak bisa direbus, ada yang bisa direbus ya. Kalau yang seperti ini, yang biru ini bisa direbus. Jadi ini ada 2 macam. Kepalanya di sini. Ya, jadi patokannya ini kepalanya. Yang biru. Kalau yang warnanya oranye itu tidak bisa direbus. Jadi hanya disiram saja. Nah, tidak bisa direbus di air yang mendidih. Nah, ini untuk produk dari Samora ataupun banyak juga dari produk Kangju dan lain sebagainya. Hanya saja kalau misalkan ya biasa kita tidak punya tempat sterilisasi, ini banyakkan bekam itu adalah dengan direbus. Dan yang paling kuat dari tahan rebus itu adalah yang merek Samora dari ini. Ya, kalau misalkan Kangju itu nggak tahan untuk untuk direbus ya. Hanya disiram aja dengan air panas itu, betul tuh. Ya, ini yang disebut dengan cuping ya atau kop bekam. Kop bekam pun banyak macamnya ya. Ada kop bekam yang terbuat dari tanduk. Jadi yang terbuat dari tanduk itu tapi di atasnya pakai pentil. Hampir mirip kayak kepala gini, itu. Kalau dulu itu pakai tanduk itu dikenyot tadi, dihisap ya. Itu ya dihisap itu ya. Kalau dulu. Kemudian juga ada coping yang seperti itu tapi tidak ada lubangnya. Itu adalah untuk bekam api. Untuk bekam api. Mungkin kalau dulu di pondok-pondok tradisional nih Ustaz ya, santri itu berbekam dengan bekam api seperti itu. Pakai uang, pakai tisu ya, diminyakin dulu, kemudian dibakar, tutup pakai gelas. Nah, itu. Itu adalah untuk bekam api. Ya, jadi untuk bekam api itu nanti manfaatnya ada juga. Beda-beda, Ustaz. Beda. Nah, itu beda ya. Untuk bekam api itu cocok untuk orang yang dalam kondisi namanya dingin lembab, ngedrop. Itu dihangatkan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cuping. Yang kedua adalah pompa. Nah, pompa seperti ini. Pompa pun ada beberapa macam, mungkin ada yang model. Ini pompa ada 2 macam ya. Kalau ini biasanya dari produk Samora seperti ini, yang ini dari Kangju. Yang harus dipahami oleh teman-teman adalah tarikan, karena setiap pompa beda tarikannya. Ya, kalau yang ini 2 tarikan udah cukup, kalau ini 3 tarikan biasanya. Kalau ini lumayan tarikannya agak kuat, agak kenceng, gitu ya. Jadi ini akan membedakan nanti pada saat adik-adik karena dulu belajarnya dua ini gitu, 2 tarikan. Ternyata pas pakai ini 2 tarikan juga beda lagi. Di sini ternyata 3 tarikan, pas ini wah orang itu ketarik gitu ya. Nah, ini jadi nanti akan beda-beda dari, yang penting kita nanti akan bisa merasakan ya kalau misalkan udah terbiasa. Yang jelas dari setiap pompa ini akan berbeda tarikan, gitu ya. Nah, kemudian ini ada yang disebut dengan scalpel. Scalpel, ya. Ini kalau bahasa kita gagang pisau bedah. Ya, namanya scalpel. Gagang pisau bedah. Digunakan hanya untuk kita menggunakan pisau. Ya, jadi pisaunya seperti ini. Ini sama dengan jarum tadi, ada 1 kali pakai. Ini kita buka aja ya, biar tahu. Ini pisaunya seperti ini. Boleh kalau dicoba juga nggak apa-apa, nggak bakalan sakit ya, insya Allah. Nah, ini pisaunya seperti ini. Ini yang disebut dengan scalpel atau gagangnya. Cara mudahnya untuk memasukkan pun mudah. Ya, gimana caranya? Di sini ada seperti belah ya, terbelah. Ini cukup dimasukkan ke sini. Nih, masukkan. Nih udah. Ya,
Untuk menggunakannya tinggal kayak nulis saja ya. Mudah. Nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan scalpel, menggunakan lancet juga. Insya Allah ya. Yang penting ada keberanian ya. Pokoknya jangan takut pembekam itu. Nah, ini ada lancet. Nah, lancet ini banyak ya, banyak lancet ini, tapi tidak semua lancet bisa digunakan untuk berbekam. Ada lancet yang biasa digunakan untuk misalkan golongan darah. Nah, ini jenis lancetnya yang seperti kalau misalkan mau beli ini, yang seperti ini lancetnya. Ya. Nah, ini adalah perlengkapan pokok ya. Kalau misalkan nggak punya itu nggak bisa bekam. Nah itu. Kalau nggak punya yang tadi itu adalah kita nggak bisa bekam. Yang selanjutnya apa harus dimiliki oleh seorang pembekam? Senantiasa menggunakan masker. Kenapa? Karena pada saat terjadi sedotan, sudah kita nyedot, kemudian si kopnya itu dibuka, itu ada gas yang kotor yang keluar. Kalau terhisap oleh kita, itu justru akan menjadi penyakit untuk diri kita, untuk jadi pembekamnya. Jangan sampai seperti itu, beres ngebekam sakit. Makanya menggunakanlah masker. Kemudian adanya sarung tangan latek. Nah, sarung tangan latek. Sarung tangan latek ini kalau misalkan adik-adik belum terbiasa dalam membekam, ini dua belahnya boleh pakai. Tapi kalau sudah terbiasa cukup nanti di sebelah kiri saja. Kenapa sebelah kiri? Karena sebelah kiri ini nantinya akan membersihkan kotoran darah. Ya. Nah, kalau ini sebenarnya kita hanya untuk menjaga jangan sampai tangan kita belepotan oleh darah. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan tangan kita belepotan oleh darah, nah ini yang dikhawatirkan karena yang kita nggak tahu darah tersebut mengandung penyakit atau enggak nantinya untuk kita. Ya. Jadi makanya harus selalu menggunakan sarung tangan. Kemudian apalagi yang harus dimiliki oleh pembekam, yaitu kasa steril. Nah ini masih ada perdebatan antara kasa steril dengan tisu. Ya. Karena beberapa peraturan masih ada yang tidak membolehkan seorang pembekam menggunakan tisu. Dan itu kenapa harus menggunakan kasa steril? Karena dikhawatirkan katanya tisu ini mengandung pemutih. Ya, mengandung pemutih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menggunakan tisu atau boleh atau tidak, dan sampai hari ini alhamdulillah di Atoba itu belum pernah ada kasus yang sakit karena tisu. Menggunakan tisu jadi sakit nggak ada. Ya, artinya aman. Ya, artinya aman. Walaupun memang aturannya kalau bisa merujuk kepada Dinkes dan kesehatan itu kita harus menggunakan kasa steril. Ya. Nah, kemudian apalagi yang harus dimiliki oleh seorang pembekam ketika akan membekam, maka harus memiliki benda seperti ini. Nampan. Nampannya boleh mau yang plastik, mau yang terbuat dari stainless, silakan saja ya. Yang penting nampan, intinya adalah untuk memudahkan kita dalam mempersiapkan alat bekam kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah siapkan kantong sampah. Ya, kantong sampah. Nanti tidak boleh kita pada saat membekam, main buang aja. Darah udah buang gitu kan. Kemudian juga siapkan juga alat untuk bekas dari alat bekam. Kalau misalkan bisa pakai botol seperti ini, masukin. Kenapa? Karena ini tidak boleh tercecer apalagi sampai terinjak oleh orang. Ya. Terinjak akhirnya terjadi infeksi, itu nggak boleh. Ya. Nah, ini pun nanti jarum atau pisau bekas ini pun harus kalau misalkan kita mau ikut pelaturan, ini di-store. Kalau kita sudah terdaftar, ya, ini bisa di-store ke puskesmas untuk dimusnahkan. Karena mereka itu ada alatnya. Iya, dimusnahkan. Kalau kita belum punya ya kita simpan aja. Yang penting aman, tidak tercecer. Itu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara sterilisasi? Nah, ini sterilisasi. Sebelum nanti kita masuk kepada cara pembekamannya, kita belajar dulu sterilisasinya biar nanti pada saat kita membekam, kita sudah bisa mensterilisasinya. Cara mensterilisasi cupping atau cup, kita nih udah ngambil nih, udah cup ya, diambil kan. Ini tinggal ada darah, sisa darah. Ini bersihkan dulu dengan tisu. Bersihkan dulu dengan tisu, ya.
Setelah dibersihkan dengan tisu, yang pertama kalau kita pakai metode yang pertama kita menggunakan pembersihnya adalah klorin. Klorin kalau kita mah ada apa? Baiklin ya, Baiklin. Nah, klorin atau Baiklin. Yang pertama setelah dicuci atau dibersihkan dengan ini, dimasukkan dulu ke air yang biasa, air yang tidak mengandung klorin. Ya, air biasa. Kemudian setelah 5 menit dipindahkan ke dalam klorin, air klorin. Jadi harus terendam ya. Jadi jangan segini aja nggak kelihatan apa ke atasnya nggak kena atau bawahnya nggak kena, tapi harus semua terendam ya dengan menggunakan klorin. Nah, kemudian bisa juga pada saat tadi pembersihan dari tisu ini sebelum masuk ke air disemprot dulu dengan menggunakan alkohol. Di klorin waktunya berapa? Antara 15 sampai 30 menit. Ya, klorinnya yang bukan klorin murni ya, klorin campur air ya. Air yang sudah ditambah perbandingannya itu 1:10. Iya, 1:10. Itu kalau kita menggunakan klorin. Hanya saja biasanya ada tambahannya, tapi ada juga yang menggunakan atau enggak ya. Ada tambahannya apa? Ketika setelah direndam dengan klorin, ini direbus dengan air mendidih. Ya, setelah itu ditiriskan. Ya, setelah direbus nggak usah lama-lama. Ya, cukuplah 5 menit, berapa menit itu. Kemudian ditiriskan, disimpan. Sebelum disimpan tidak boleh ada air yang di sini. Biasanya nempel di sini, Tad. Ini harus dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan. Setelah yakin kering, diamankan supaya steril. Ya. Pada saat kita mau pakai lagi, maka diawali dengan semprot lagi dengan alkohol. Ya, semprot dulu dengan alkohol. Alkohol berapa persen? 70. Cukup ya? Cukup ya. Karena itu hanya untuk ini aja bersih. Kalau misalkan nggak pakai alkohol, bisa pakai minyak zaitun juga. Bersihkan. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian itu yang teknik yang pertama. Teknik yang kedua, kita menggunakan yang namanya peroksida H2O2, kandungan kimianya, unsur kimianya H2O2. Ini adalah peroksida. Hanya saja peroksida ini tidak boleh menyentuh kulit kita, gatal. Ya, sifatnya gatal. Keras lumayan ya. Jadi kalau misalkan ada darah di cuping kita kemudian disemprot dengan peroksida, itu langsung berbuih. Langsung berbuih. Nah, kemudian setelah berbuih tersebut, jangan dulu dicuci. Simpan aja dulu antara 5 menit lah. Setelah itu baru dicuci dengan menggunakan tadi Baiklin. Di air mengalir ya. Ingat, di air mengalir. Di air mengalir. Dengan menggunakan Baiklin atau dibantu dengan kita adanya styrofoam. Ya. Ada SpongeBob-nya. Ada SpongeBob-nya itu ya. Nah, itu untuk sterilisasi. Setelah itu ya, setelah disterilisasi dengan tadi dicuci dengan air, kemudian seperti biasa ditiriskan ya sampai tidak lagi ada air yang tersisa di cuping tersebut. Kalau misalkan mau disimpan untuk jangka lama, maka harus dalam kondisi tertutup. Ya. Jadi kita gunakan seperti ini ya, box seperti ini, masukin, tutup aja. Ya, tidak boleh digelar aja gitu di atas meja atau di mana, nggak boleh. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah teknik sterilisasi yang bisa dilakukan oleh adik-adik. Nanti tergantung untuk yang lebih mudahnya mana, tapi menurut saya yang lebih mudah itu yang teknik yang kedua. Kita kembali lagi kepada masalah pembekamannya ya. Ada yang harus diperhatikan oleh adik-adik pada saat membekam. Jadi tidak boleh semua organ tubuh kita main bekam aja. Ada bagian-bagian tubuh yang kita tidak boleh membekam. Kemudian juga ada orang-orang yang tidak boleh kita bekam. Ya, karena kita udah belajar bekam nih, ada orang sakit main bekam aja, nggak bisa. Makanya tadi ada yang disebut dengan anamnesa dan diagnosa. Kita menganamnesa dulu, jangan sampai apa yang kita lakukan justru membawa masalah untuk si klien kita, si pasien kita, nambahan penyakit ya. Terus dibekam tuh jadi makin kering. Nah itu, ya nggak boleh seperti itu ya. Apa saja sih bagian tubuh atau siapa saja yang tidak boleh dibekam? Ya, di antara anggota tubuh yang tidak boleh dibekam, yang pertama adalah kelenjar. Misalkan ada kelenjar kayak gonok, ya, ada gonoken, itu tidak boleh dibekam. Kemudian apalagi yang tidak boleh dilakukan?
adalah orang yang mengalami diabetes. Kalau misalkan orang diabetes, kalau dipaksa harus dibekam, maka boleh dibekam mulai dari sini, dari pinggang ke atas. Yang bolehnya. Iya. Nah, tapi kita antisipasi jarang kita melakukan itu. Seperti itu, karena orang diabetes itu rawan. Ya. Jadi diusahakan kalaupun ada orang diabetes itu lebih aman nanti dengan sistem totok saraf atau totok punggung. Ya, jadi makanya nanti adik-adik, insya Allah kita akan belajar juga ya untuk nanti relaksasi dalam proses pembekaman dengan totok punggung dulu. Ya, kemudian adalah orang yang telah meminum obat pencair darah, pengencer. Ya, jadi tanya dulu, minum pengencer darah apa enggak? Gitu. Orang udah minum pengencer darah, kemudian dibekam, terus saja darahnya ngalir. Ya. Kemudian lutut belakang dan samping nih, ya. Jadi ada yang punya lutut sini, samping pas di lututnya. Ya ini. Kenapa? Karena di sini kalau bahasa ini adalah di mana ada kelenjarnya, ada minyaknya. Itu nanti minyaknya habis, ya. Itu. Nah jadi sini ya. Ya. Jadi cari dulu yang ada lututnya gitu kalau ya. Ini kan ada lututnya gitu. Kalau depan boleh di atasnya ya, atas lutut itu atau di bawah di sini boleh. Itu ya. Kalau di samping sini atau di sini yang pas lipatan itu tidak boleh. Ya. Kemudian lubang-lubang seperti pusar. Ya. Ini pusarnya di ini sengaja dibekam itu nggak boleh. Itu. Kemudian maaf kalau perempuan itu di sekitar puting, laki-laki juga itu nggak boleh. Kemudian di samping mata yang artinya dengan posisi terlalu dekat ke mata. Kalau misalkan di sini, ini boleh. Tapi kalau misalkan di sini nggak boleh. Ya, kalau di sini boleh, sini boleh. Ya. Kemudian pada saat pembekaman ini harus diingat juga, ketika membekam wajah ini diusahakan ya baiknya dihindari. Kalau misalkan tidak terpaksa. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan luka bekas, ya. Karena luka di wajah itu lumayan lama, ya. Luka di wajah itu lumayan lama. Jadi usahakan kalau misalkan tidak harus terpaksa membekam di bagian wajah, jangan membekam. Cukup dengan cuping aja, dengan dikap aja. Ya tidak harus dikeluarkan darah. Atau karena kan misalkan di aduknu ya di sini kan ada juga yang dibekam di sini. Silakan aja. Sekiranya itu akan sangat bermanfaat. Tapi ketika memunculkan madarat lain, baik tinggalkan. Ya. Kemudian orang yang terkena varises di bagian varisesnya. Nah itu varises, ya, kayak ular tambang gitu kan. Di sininya dibekam itu nggak boleh. Ya. Kemudian juga di bagian-bagian yang sakit seperti tumor, itu ada orang kan tumor muncul, nah tumornya itu dibekam itu nggak boleh, ya. Ataupun juga wanita yang sedang hamil, nah ini wanita yang sedang hamil terutama kandungannya yang masih muda, ini bisa keguguran, ya. Jadi baiknya tidak dilakukan pembekaman. Nah. Wanita hamil boleh enggak dibekam? Boleh. Yang seperti apa? Ketika dia misalkan mau melahirkan susah nih, dibekam di bagian di sini. Iya, di pinggang, di alawariknya sini, di pinggangnya. Seperti tadi yang diabetes ya, kemudian atau di daerah luka yang terbuka. Ada orang luka misalkan kena paku atau kena apa itu dibekam itu nggak boleh. Nah, jadi itu adalah tempat-tempat di mana yang kita tidak boleh melakukan pembekaman, ya. Jangan karena kita bekam ini kan pengobatan Rasul, bekam ini ada sebaik-baiknya pengobatan, jangan seperti itu. Tetap kita adanya sebut tadi anamnesa dan diagnosa, ya. Jangan sampai kita melakukan malpraktek, ya. Nah kemudian juga tidak boleh kita membekam. Sebenarnya bukan tidak boleh ya, hanya boleh saja, tapi nanti alat bekamnya harus pribadi. Yaitu orang yang mengalami penderitaan HIV. Itu boleh dibekam, tapi alatnya harus khusus. Ya. Jadi kalau misalkan adik menemukan ada orang yang terkena HIV, makanya kenapa kita harus butuh anamnesa di sini, Ustaz? Kita harus nanya seperti itu, khawatir nanti orang yang tanpa kita tahu dia punya penyakit HIV minta dibekam ke kita. Kemudian sikopnya kita gunakan lagi untuk orang lain. Nah, orang yang tadinya dibekam bisa terkena HIV juga, ya.
Kemudian HIV, kemudian AIDS, kemudian juga orang yang kecanduan narkotika. Ya, orang yang kecanduan narkotika itu harus memiliki alat bekam khusus. Kemudian alat apa saja yang tidak boleh kita gunakan di dalam berbekam. Nah, itu tadi kan kita udah jelas ya, kita ada pisau bedahnya, kemudian ada lancetnya. Nah, yang tidak boleh kita gunakan yang pertama adalah silet walaupun itu baru. Karena informasi ini, walaupun wallahualam saya belum pernah ini kan, katanya kalau di silet itu ada sejenis zat gitu, ada pengawetnya. Kenapa untuk silet itu? Dan lukanya itu lumayan juga, lukanya besar, kemudian juga akan menganga. Itu ya untuk silet. Dan kedua, rasanya lumayan dengan silet itu. Lebih terasa gitu. Rasanya lumayan. Kemudian tidak menggunakan sembarangan pisau. Artinya hanya tadi pisau yang pisau bedah. Nah, pisau bedah seperti ini adalah pisau bedah nomor 11 ya. Ini karena tidak semua pisau bedah bisa digunakan untuk bekam. Ya. Nomor 11, nomor 12, nomor 21 biasanya digunakan untuk bekam. Kemudian tadi berbicara tentang tisu. Nah, ini sebenarnya masih ada yang tidak boleh kita menggunakan dari tisu. Tapi ada juga banyak ini masih jadi pertentangan, masih perdebatan ya. Dan saya pun dulu menggunakan kasa steril. Tapi karena tidak terbukti dengan tisu, ya kita pakai tisu juga. Itu kan lebih murah lah artinya. Lebih murah. Kalau kita pakai kasa steril, orang dibekam itu satu bungkus itu bisa habis lebih. Satu bungkus itu 10.000. Itu makanya kalau tisu 10.000 udah berapa orang gitu. Itu. Nah, secara ekonomi seperti itu ya. Kemudian tidak menggunakan kapas kecantikan nih. Biasa kan ada kapas kecantikan itu ya. Kita gunakan itu nggak boleh. Itu. Karena tadi namanya juga udah kecantikan berarti udah ada unsur kimianya ya. Kemudian tidak boleh membersihkan bekas luka dengan menggunakan kain. Ya. Ya, apalagi misalkan lukanya udah kainnya udah tisunya udah habis, pakai kain aja gini. Nggak boleh gitu ya. Atau pakai kain percak-percak itu nggak boleh. Yang penting tadi lebih aman di tisu ya, kalau misalkan kita tidak sanggup dengan kain dengan kasa ya. Selanjutnya yaitu jangan membuang bekas dari tisu, sarung tangan ke tempat sembarangan. Jadi bekasnya nanti ini harus dibakar. Ya. Ini kan ada darah nih. Ada darah, masukin ke kantong kresek, sarung tangannya juga masukin ke kantong kresek, setelah kita bersihkan dengan peroksida, baru itu dibakar. Tidak boleh dibuang ke tempat sampah. Ini ada dua permasalahan. Yang pertama adalah secara kesehatan itu sudah jelas berbahaya untuk orang lain. Yang kedua, kalau kita mengkaji lagi dalam dunia ruqyah, darah itu paling disukai oleh bangsa jin. Ya, jadi jangan sampai darah bekam itu dibuang sembarangan, tapi jelas darah bekam itu harus dibakar, gitu ya. Oke. Nah, kepada siapa sih? Nah, pembakaman itu tidak dulu dilakukan. Artinya boleh dilakukan, tapi tidak dulu, ditunda dulu pembakamannya. Ya. Yang pertama adalah mereka yang badannya terlalu dingin atau terlalu panas. Nah, untuk mengantisipasinya maka tadi ada yang disebut dengan relaksasi. Kalau misalkan dia terlalu dingin, kita bisa dengan totok syaraf. Ditotok punggungnya, ataupun terlalu panas pun ditotok punggungnya, nanti akan menjadi netral, menjadi hangat, badan sudah tidak panas lagi, sudah tidak dingin lagi. Baru kita melakukan pembekaman. Jangan sampai ketika kita misalkan meraba punggungnya, dingin, langsung bekam aja, nggak usah. Ketika kita meraba punggung, kenapa tadi ada relaksasi? Ya ini makanya untuk misalkan darahnya biar nanti hangat. Yang tadinya panas menjadi hangat, yang tadinya dingin menjadi hangat. Nah, baru kita melakukan pembekaman. Ya, pembekaman seperti ini. Jadi orang yang terlalu dingin ya, ketika dibekam atau orang terlalu panas ketika dibekam, pingsan. Ya, makanya kenapa kita harus menganamnesa dulu, kita tahu dulu orang kondisinya seperti apa. Tuh. Yang kedua, yang fisiknya terlalu lemah.
Nah, bagaimana kita menangani bekam juga? Tetap kita harus bekam misalkan seperti ini. Kita bisa melakukan hanya dengan bekam kering saja. Ya, tapi tidak boleh mengeluarkan darah. Kemudian orang yang mengalami pilek yang kronis, salesma. Ya. Kenapa? Karena orang yang salesma atau pilek kronis itu dalam kondisi namanya dingin lembab. Ya, dalam kondisi dingin lembab itu. Ketika dibekam semakin menggigil gitu. Kemudian orang yang terlalu lapar dan terlalu kenyang. Setidaknya orang yang setelah mengkonsumsi makan itu minimal setengah jam setelah makan, minimal. Ya, diusahakan sampai 1 jam lah. 1 jam setelah makan baru bisa dibekam. Kenapa demikian? Karena ketika seorang terlalu lapar atau terlalu kenyang, pada saat dibekam dia akan mual, muntah. Ya, akan muntah nantinya, ya. Bahkan pingsan ya karena itu. Atau mereka yang sedang berpuasa syar'i ya, puasa mungkin bukan puasa Ramadan ya, misalkan puasa sunnah Senin Kemis gitu kan, di atas jam 9. Iya, kenapa biasanya kan kalau puasa itu kan kadang-kadang nggak makan dulu, nggak sahur dulu, itu kan kondisinya seperti itu. Baiknya nggak dibekam dulu deh. Nah, antisipasi ya. Kemudian siapa lagi yang mereka yang baru mengalami transfusi darah kurang dari 48 jam. Kemudian orang yang mengalami gangguan kurang darah, udah kurang darah dibekam lagi. Itu nggak boleh ya. Atau orang yang mengalami HB-nya terlalu rendah, HB darahnya. Maka ini nanti urusannya dengan, makanya ada anamnesa, biasa kita tanya dulu ada enggak diagnosa dokternya. Itu. Oh, saya pernah ke dokter ini kan, makanya itu akan menjadi acuan kita dalam membekam. Kemudian apalagi yang tidak boleh dibekam adalah tadi orang yang sudah mengkonsumsi obat pengencer darah atau orang yang darahnya terlalu cair. Itu tidak boleh. Ya. Nah, ini adalah larangan bagi siapa saja yang tidak boleh dibekam. Jadi tidak semua orang boleh dibekam. Ya, artinya kita walaupun kita menjalankan sunnah, tetap kita harus hati-hati. Jangan sampai justru sunnah yang kita jalankan justru berdampak buruk terhadap orang lain. Gitu ya. Kegawat daruratan di dalam proses pembekaman ini harus diperhatikan oleh setiap pembekam. Kenapa? Karena ini akan berdampak terhadap kematian. Yang pertama, apabila seseorang ketika dibekam kemudian dia pingsan, nah yang pertama harus dilakukan adalah kapnya dicabut dulu, dibersihkan dulu darahnya, kemudian dia ditidurkan menyamping kanan, samping kanan. Ya, jadi ketika dia dibekam kemudian pingsan, maka ditidurkan dalam saat dalam kondisi penyamping kanan. Itu yang pertama. Seorang pembekam itu harus ada komunikasi dengan yang dibekamnya. Jangan begitu diem aja, nggak ada yang ngomong gitu. Yang dibekam nggak ngomong, yang dibekam juga nggak ngomong gitu. Makanya harus ada komunikasi, ngobrol gitu. Tanya setelah dibekam bagaimana, merasa pusing apa enggak, ada pusing atau tidak, gimana nih kopnya nyaman atau enggak, misalkan seperti itu. Jangan sampai kita main kop aja orang udah terasa sakit gitu kan, main kop aja, main hajar aja. Makanya pada saat kita kop pertama, kop 1, kop 2, kop 3, nah tanya dulu. Di kop 2 itu udah kita tanya, gimana, cukup enggak nih segini? Nanti dia yang ngerasakan. Oh cukup pak, oh kurang pak, tambah lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian pada saat pembekaman pun sama. Pada saat kita udah mulai menoreh, pada saat udah mulai keluar darah, kita tanya itu, gimana? Ada pusing enggak nih? Nah, kalau misalkan dia udah mulai terasa pusing, pandangan matanya udah mulai kabur, kunang-kunang, maka cepat dibersihkan, kemudian si pasien ditidurkan dalam kondisi menyamping. Ya, kalau misalkan udah pingsan, kalau belum pingsan, maka cepat kasih minum air hangat. Kemudian apabila si pasien tersebut setelah dibekam, kemudian si darahnya nih nggak berhenti ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang terapis yaitu pertama ngambil kain kasa. Jadi ditutup dulu dengan kain kasa, ya, ditutup dengan kain kasa supaya tidak terjadi pendarahan yang lebih lagi. Kemudian apabila si pasien tersebut seperti tadi kesurupan, nah seperti kesurupan, ketika dibekam terjadi kesurupan, maka lakukan dulu pembersihan dulu, jangan sampai ketika kesurupan darahnya kesana kemari, ya. Nah kedua, pembekam itu jangan dibiasakan ketika
bekam, pergi aja. Jangan, ya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang udah ngobrol lama kelamaan. Ini yang dibekam mana nih yang bekam nggak ada nggak nongol-nongol. Ini bahaya juga, ya. Jadi biasakan terus kita ada komunikasi, ada interaksi dengan yang dibekam. Ya. Nah, ketika pasiennya tadi kesurupan, maka lakukan pembersihan, dibersihkan dulu supaya tidak tadi darahnya berceceran, maka bisa melakukan dengan cara meruqyah. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan oleh seorang terapis ketika si pasien mengalami kejang. Ini ya, nih. Ada orang yang di terapisnya juga pada saat dibekam itu kejang-kejang. Setelah dihentikan, dibersihkan ini, maka diusahakan ditenangkan dulu. Kalau misalkan tetap belum bisa ini, maka lakukan. Jangan karena kita takut, oh ini harus dimasuk ke rumah sakit. Enggak, lakukan aja, kita datang ke rumah sakit. Ya, jangan sampai justru pasien kita menjadi korban dari yang kita lakukan. Itu secara penanganan secara kegawat daruratan. Oh ya, tempat nih, tempat pembekaman tidak boleh dilakukan di tempat terbuka. Kemudian tempatnya yang kedua adalah bersih dari debu. Nah, ingat, bersih dari debu. Kenapa harus bersih dari debu? Karena orang yang dibekam itu ada torehan. Ada torehan. Khawatir si debu tersebut nempel di bekas torehan. Maka ini akan terjadi infeksi. Ya. Menghindari infeksi, maka jangan di tempat yang berdebu. Ya. Kemudian diusahakan tempat berbekam itu adalah tempat yang memiliki saluran udara yang cukup. Jadi jangan pengap, ya, karena tadi kata Pak Asep juga bekamnya di tempat tertutup, ya ditutupin kamar, jendela ditutupin, nggak ada udara yang keluar, itu kan makin sakit. Ya, jadi artinya tertutup itu tidak terlihat oleh orang lain. Ya, dilakukan dalam kondisi bersih, ya, tempat yang bersih, steril, tidak ada debu, ya. Kemudian juga saluran udaranya yang cukup, ya. Itu adalah tempat untuk berbekam. Nah, kemudian dari tempat bekam tersebut, maka yang harus diperhatikan adalah tadi tempat sampah, ya. Tempat sampah, kantong kresek. Nah, tempat sampahnya dua, satu untuk bekas dari jarum atau pisaunya, kedua adalah untuk bekas dari darahnya, ya. Kemudian juga siapkan kalau bisa ya, di ruangan pembekam itu ada wastafel. Ada wastafel. Kenapa? Karena ketika setelah membekam dia langsung mencuci tangan. Enggak, udah bekam tangannya kotor, kemana dulu lah gitu. Seperti itu. Diusahakan ada wastafel. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba cara teknik untuk membekam sebelum nanti kita berbicara tentang titik-titik sunnah dari bekam. Nah, cara membekam, cara kita melakukan pembekaman, ya. Yang pertama, kalau kita mau menggunakan apa dulu nih? Menggunakan lancet atau kita menggunakan pisau? Pisau aja dulu ya. Oke. Ini caranya tadi pisau udah ya, cara memasang pisaunya seperti ini. Nah, cara menggunakan pisau, maka yang harus dilakukan pertama adalah kita menentukan dulu titik bekamnya. Ini. Kita harus tahu dulu titik bekamnya. Jangan sampai kita bingung di mana mau titik bekamnya, ya. Titik bekamnya. Titik bekam, anggap aja ini bisa semua dasarnya adalah titik bekam. Ya. Punggung ini bebas. Ya, kita mau bekam silakan, ya, di sini juga. Caranya ketika kita udah menentukan titik bekam, ini titik bekam sini, yang pertama adalah sebelumnya nih, ini dikasih dulu minyak. Si punggungnya kasih dulu minyak. Ya. Dilumuri dengan minyak. Tadi boleh dengan minyak zaitun ataupun apa, ya. Lalu setelah kita kasih minyak, maka mulai dari sebelah kanan. Setelah kita berdoa, ya, maka awali dari sebelah kanan dulu. Berdoa, kita mohon sama Allah untuk kesembuhan dia, untuk perlindungan kita dan lain sebagainya. Kemudian ini udah dilumuri minyak, kemudian ini tangan kita ini, tangan seperti ini ditekan, kemudian digerakkan. Seperti ini, gerak terus dari atas ke bawah terus supaya orang rileks, ya, biar rileks. Terus ini aja. Ini bisa dilakukan setelah kanan selesai, pindah ke yang sebelah kiri. Pegang, oh udah hangat, masih dingin, ini, ya. Jadi merasakan panas itu bukan dengan yang begini, tapi dengan ini. Wah, udah hangat nih, ini masih dingin, lanjut lagi.
Nah, udah kan selesai ini, selesai kita membekam, merelaksasi. Maka yang kedua adalah lakukan kita, kalau bahasa kita adalah seluncur. Nah, nih kita seluncur dulu setelah tadi relaksasi. Pertama ini si cup ini masukkan sini ke pompa ya. Kemudian kita pompa. Nah, ini kan nempel ya, nempel. Kemudian kita boleh seluncur. Ini dengan ini. Ini ya. Terus bergantian. Seperti itu ya. Seluncur. Nanti udah kelihatan udah mulai merah. Nih udah mulai merah ya. Nah, lanjut kita mulai sekarang pembekaman. Pembekaman yang pertama kita ke 1 cup. Nih, 1 cup ya. 1 cup untuk berapa lama? 1 menit dulu. Nah, ini. Begitu tarikan 2, oh cukup 2 tarikan. Oke, itu. Udah semua 2 tarikan. Selesai. Berapa lama? Antara 5 menit sampai 9 menit. 5 menit sampai 9 menit ya. Nah, ini anggap aja 5 menit aja ya. Biasanya saya 5 menit sih, ya nggak lama-lama ya. Lama-lama karena kalau terlalu lama kita juga kesel juga sih. Ya. Udah kan nih, udah 5 menit kan, kita tarik nih, kita tarik ya. Nah, berarti kita tinggal menggunakan tadi, kita tergantung mau pakai pisau atau pakai lancet. Kalau kita pakai pisau, seperti kita memegang pensil, ya, seperti ini. Jadi bukan di titik pertama diawali seperti tadi di sebelah kanan. Kembali kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini caranya seperti kita menggerakkan pensil. Nah, seperti kita bikin titik aja, seperti itu. Ya, jadi tidak harus nggak usah. Walaupun ini gini juga, ini udah ada lubang. Kita coba sekarang dengan ini, dengan menggunakan lancet. Nah, ini tadi udah dicup ya, yang 5 menit itu ya. Kemudian kita bisa gunakan ini. Kalau ini kita gerakan juga. Ada gerakan. Boleh melingkar. Boleh juga seperti ini. Kita bikin garis. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Seperti itu ya. Jadi ini bukan nempel, enggak nempel seperti ini. Ini ada jarak lah. Nah, kalau mau nempel boleh ya, cuman lumayan. Udah kan? Udah kita toreh. Kita chopping lagi, kita cup lagi. Nah, kapan seperti yang tadi tatanya yang berarti 2 kali. Cup 2 kali. Nah, berarti kan ini kita sedang melakukan penyedotan darah. Sampai kapan cupping ini bisa diangkat atau dicabut? Pertama, kita bisa melihat dari kondisi darah tersebut. Pertama, apakah darahnya masih mengalir atau tidak? Nah, ini karena kita akan kelihatan masih ngalir. Berarti jangan dulu cabut. Kalau ini udah nggak mengalir, tapi di sini ini misalkan di cupingnya ini darahnya masih berbentuk cair, belum gel. Biasanya 5 menit itu udah menjadi gel set. Nah, ketika ini udah nih darahnya udah anggap aja udah beku ya. Maka ambil tadi tisu, dan tadi SOP-nya kita menggunakan sarung tangan ya. Ambil tisu. Nah, kemudian ini di sini disimpan di sini. Boleh simpan sini. Tekniknya dicabut ininya nih. Ini ada pentilnya. Cabut pentilnya, boleh diputar dulu, putar, dorong. Ini ke atas. Ini untuk mengambil darah bekamnya seperti ini. Darah di badan, setelah itu kemudian dibuang darah sini, bersihkan lagi ini dengan tisu. Seperti itu. Nah, ini adalah teknik untuk pengkapannya. Itu yang pertama. Nah, sekarang tahap kedua. Ini ada tahap keduanya. Ketika tadi kita udah di sedot ya, udah selesai dibersihkan, maka lakukan juga untuk pembersihan nanti karena masih ada sisa-sisa darahnya. Dikap lagi. Sok seperti tadi. Nah, yang kedua sampai kapan? Biasanya yang kedua muncul plasma. Ya, ada darah bening, cairan bening. Nah, ketika muncul plasma ini, maka ini sudah boleh diangkat. Jadi kalau terlalu lama ini akan melepuh. Nah, oke. Untuk melepuh ini ada 2. Pertama, melepuh karena terlalu lama dalam choppingnya ini. Yang kedua, melepuh karena ada alergi. Itu karena tidak semua walaupun sebentar itu biasa kalau orang yang mengalami alergi itu seperti itu melepuh juga. Ya.
Nah, bagaimana untuk antisipasinya? Nah, antisipasi ketika seorang melepuh. Ada juga yang menyarankan ketika melepuh itu dipecahkan. Kemudian dikasih minyak. Nah, kalau saya tidak, karena nanti pada saat dia mandi akan perih. Betul. Ya, jadi lebih baik ketika dia melepuh dikasih minyak lagi aja. Kasih minyak. Setelah kita angkat kasih minyak, kemudian kita informasikan ke dia. Oh, ini ada melepuh seperti itu. Jadi jangan sampai kita nggak ngomong. Beres nih dibekam. Udah dibekam, udah yang kedua, yang ketiga berarti kan ya, udah dibersihkan lagi, udah plasmanya udah bersihkan. Kemudian si bekas cupingnya ini dikasih minyak. Ya, dikasih minyak, diratakan kembali ya, supaya tidak terjadi infeksi. Ya. Setelah itu dibersihkan kita dengan tisu supaya memang minyaknya tidak berhamburan ke sana kemari, bersihkan dengan tisu. Setelah itu kalau misalkan tadi saran saya, kalau misalkan di rumah kita misalkan ada minuman hangat, kasih minuman hangat, air jahe. Kalau nggak ada boleh air hangat itu. Nah, informasikan juga kepada mereka yang sudah dibekam untuk tidak mandi 3 jam ya. 3 jam ya, bukan 3 minggu. 3 jam setelah dibekam nggak boleh mandi. Ya, kenapa? Karena tadi masih adanya pori-pori yang terbuka. Seperti itu ya. Sebenarnya titik bekam itu banyak. Titik bekam itu banyak. Tapi ada yang lebih banyak diajarkan oleh baik dari itu perkumpulan bekam. Itu biasanya untuk dasar-dasar itu adalah 10 titik bekam. 10 titik bekam sunnah. Yang pertama adalah di sini. Namanya umumugis. Ya. Posisinya ada di mana? Nih. Telinga kita dari sini, tengkuk kita berarti ada di sini. Nah, sini berarti ada umumugis ya. Yang kedua adalah ahdain. Nah, ahdain itu berada di leher. Urat besar di antara urat besar sini. Ini ya, nih, kiri dan kanannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-kahil. Nah, tadi ahdain adanya di sini ya, di antara leher itu, leher ini. Kahil ada di sini. Nih. Kahilnya ada 2 titik ya. Kahil 1 dan kahil 2. Yang satu berarti posisinya ada di antara yang disebut dengan apa? Serviks ya. Tulang serviks sini. Ini. Yang satu lagi turun ke sini bawah. Yang satu pas benjolan, yang satu agak turun dikit. Kemudian yang selanjutnya adalah katifain. Ini katifain di pundak ya. Pundak. Ya. Jadi udah 1 2 3 4 5 6. Udah 6 ya. Kemudian adalah alwarik, pinggang. Sejajar dengan pusar. Kemudian 9/10-nya adalah alwarik. Di kaki, di betis. Atau juga ditambah dengan alkiton, tulang ekor. Nah, jadi yang pertama ini adalah umumugis ya. Umumugis 1 titik. Kemudian ahdain ada di leher sini. Ini ya. Kemudian ada kahil, ini ada di sini atau di tulang serviks ya, serviks. Kemudian juga ini ada katifain di pundak. Pundak sini. Katifain itu biasanya sampai ke sini tadi, sampai ke belikat gitu. Sampai ke belikat gitu ya. Kemudian juga di sini ada ini alwarik ya. Nah, kemudian ada alkiton. Itu boleh nanti juga di betis juga. Sebenarnya titik bekam itu banyak. Sebenarnya titik bekam banyak, tapi ini adalah titik-titik yang biasa disebut dengan titik sunnah dalam berbekam. Ya. Sahabat ML TV, alhamdulillah kita sudah selesai acara yang pertama, season pertama, yaitu materi kelas tentang bagaimana membekam yang baik, bagaimana SOP bekam yang baik. Maka untuk selanjutnya ikuti terus kami di program selanjutnya, yaitu nanti praktek di kelas bagaimana cara mereka membekam dengan baik dan benar. Sahabat ML TV, alhamdulillah tadi kita sudah selesai melaksanakan teori di kelas, dan selanjutnya kita akan lanjut dengan materi praktek di ruangan untuk bagaimana cara mereka mempraktekkan bekam yang baik dan benar sesuai dengan standar operasionalnya. Baiklah sahabat MOTV, kita ikuti terus perjalanan kami di acara ini dengan terus mengikuti program-program kami selanjutnya.
Untuk gangguan kepala seperti tadi, yang pertama adalah di umumugis. Ini baiknya kalau misalkan kita tidak ada alat kompresor, ya kompresor karena ada alat khusus bahkan ya untuk kepala itu, berarti kita harus dikrok dulu kepalanya, digundulin dulu, ya digunduli dulu kepalanya, baru kita bisa melakukan pembekaman. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak dikrok dulu, ini nggak bisa, ya nggak bisa. Karena apa? Karena ada celah dari rambut, ya untuk melakukan pengkopannya. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah ahdain, ya berada di antara sini, ya ini. Berarti posisinya ada di sini. Jangan terlalu bawah ke sini, ya jangan terlalu ke bawah. Tapi di sini geser cukup di sini aja, di samping-sampingnya, ya. Ini bermanfaat, banyak juga manfaatnya. Di antaranya itu untuk gangguan masalah nyeri gigi, ya. Kemudian gangguan pendengaran. Ini ada yang sering sakit gigi nggak di sini? Nah, kalau yang sering sakit gigi, ini bisa dibekam di sekitar ahdain, ya. Untuk gangguan gangguan pendengaran ataupun juga sakit lehernya kaku, ya mungkin biasa kalau bahasa kita salah bantal, ya salah bantal itu bisa juga dibekam di sekitar ahdain. Kemudian juga untuk gangguan TBC. Kemudian juga apabila yang mengalami gangguan telinga berdengung, ya sering ya biasanya berdengung itu lebih cenderung disebabkan oleh gangguan angin, ya gangguan angin atau karena ada tekanan. Misalnya kalau misalkan biasa kita di dataran rendah naik ke dataran tinggi itu pasti akan berdengung. Kalau orang nggak biasa naik ke gunung atau ketinggian itu pasti akan mengalami gangguan berdengung itu karena ada tekanan. Itu adalah untuk ahdain. 2 titik di leher, ya di sekitar kiri kanan dari tulang serviks. Kemudian selanjutnya adalah kahil. Nah, al-kahil tadi ada 2 titik kahil ini. Ini persis yang pertama adalah lepas tekuk kita. Kita begitu kita nunduk, ya. Ini ada benjolan. Ya. Itu adalah kahil yang 1. Kahil 2-nya bisa juga di bawahnya sini. Ya. Untuk kahil 2-nya ada di bawah. Untuk kahil ini hampir sama dengan tadi gangguan masalah di pundak. Itu bisa juga untuk bronkitis, ya. Untuk gangguan TBC, kemudian untuk nyeri punggung juga bisa. Hanya saja nih, kahil ini jarang sekali kita membekam kahil, ya Kang Dede. Karena kahil ini adalah ibaratnya pusat. Itu, pusat kekuatan di sana. Kalau kahil ini kalau kita mau membekam kahil, setidaknya dalam 1 bulan misalkan kita berbekam 1 kali, kahil ini hanya 3 bulan dalam sekali. Itu beda dengan titik-titik yang lain. Ya, jadi tidak setiap bekam harus dikahil. Nah, jadi kita ada waktu untuk kahil karena ini adalah titik pusatnya. Kalau kita sering-sering dibekam di titik kahil, justru bukannya kuat, malah semakin lemah. Ingatan kita akan semakin berkurang. Itu ya. Tuh. Kemudian adalah titik selanjutnya adalah katifain, pundak. Ya. Pundak, kalau kita pegang pundak ini kan, pundak turun dikit. Nah, pundak pegang turun dikit. Nah, jadi tidak pas di atas sininya, agak turun dikit. Ya, paling hanya beberapa senti, setengah senti atau 2 senti, 1 senti ya dari pundak kita. Ini banyak sekali ya, itu untuk biasanya untuk masalah keracunan, untuk masalah peredaran darah. Kalau bahasa ininya, pundak itu titik wajib lah, titik wajib dalam berbekam dan titik aman. Ya, apapun penyakitnya, ketika dibekam di pundak itu boleh dikatakan sebagai titik wajibnya dan aman untuk siapapun. Kemudian yang selanjutnya adalah al-warik, ya. Nah, ini tapi seperti tadi. Nah, kalau misalkan pusar kita di sebelah senanya itu ada di sini, berarti posisinya ini. Ya. 1 jajar. Kalau pusarnya di sini, 1 jajar di sini. Ya. Nah, kemudian yang ini yang sebelah kiri naik dikit. Jadi tinggal terlalu sejajar. Ya, agak kalau ini agak naik sedikit. Ya, tidak satu jajar. Ya, agak naik. Itu untuk titik al-warik. Kemudian yang selanjutnya adalah
titik dohril qadam atau yang lebih sangkut paut dengan masalah kaki, ya kaki kesemutan itu kan, kemudian sering kebas, kemudian kalau misalkan begitu bangun tidur terasa kaki itu terasa sakit. Nah ini. Oke, Bismillah ya. Ini ketika kita udah seperti ini jangan langsung bekam, ya jangan langsung bekam. Pertama tadi yang harus dilakukan oleh kita adalah menganamnesa dulu, mendiagnosa, ya. Oke, misalkan seperti apa nih? Ada nggak keluhan yang dirasakan selama ini? Misalkan contohnya seperti itu. Sering enggak? Ya, kadang-kadang pusing. Kadang-kadang pusing. Iya. Pusing apa nggak punya duit atau apa? Enggak pusing. Pusing aja gitu. Oke. Terus sejak kapan mulai pusing ini? Udah agak lama. Agak lama. Oke. Tapi kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke. Nah, kita sambil ngobrol, boleh sampai pegang-pegang, Pak. Nih, kita rasakan hangat apa dingin. Ya, ini hangat, hangat ya. Dan ini udah boleh dibekamin kalau hangat seperti ini, ya. Ini udah boleh dibekam. Oke. Sebelum kita tadi melakukan pembekaman, yang pertama adalah ini dilumuri dulu dengan minyak. Ya. Minyaknya boleh minyak zaitun, yang penting jangan minyak jelantah. Nah, ya. Minyak apa? Minyak gas. Ini tadi direlaksasi dulu ya. Direlaksasi dulu. Kalau misalkan si pasien tersebut terlalu dingin atau terlalu panas, ini adalah proses relaksasi ini akan menjadikan kondisi pasien menjadi stabil. Ya, cara merelaksasi seperti apa? Ini setelah dikasih minyak ya, ini tangan kita seperti ini. Nih, ada tekanan. Ini lakukan seperti ini seluruhnya. Mulai dari sebelah kanan dulu ya, kanan dulu. Nah, ini seperti ini, lakukan seperti ini. Cek beberapa waktu, kita cek dulu. Oh, ini udah mulai perubahan, ya. Kemudian kita pindah ke sebelah kiri. Ini pun sama, direlaksasi lagi seperti ini. Ya. Cara merelaksasi boleh dengan satu telunjuk. Kalau nggak kuat telunjuk yang ini jari tengah kita ditekan di atas kuku telunjuk kita. Tekan. Jadi kekuatan ada di sini. Ini akan lebih menguatkan. Anggap aja ini sudah pas ya, udah seimbang ya, panasnya, dinginnya udah seimbang. Berarti kita tinggal melakukan kop pertama, yaitu melakukan seluncur. Ya, yang tadi bahasa kita ada seluncur. Di sini ini selalu pakai ke sini. Nih. Kop pertama. Satu tarikan saja. Ya, satu tarikan. Digerakkan. Nih. Seperti ini. Ya. Ini boleh ke bawah. Nih, udah merah ya. Merah cuman gini doang. Nah, ini udah kan seluncur, misalkan. Pindah lagi ke sebelah kirinya. Lagi. Merah ini. Lebih kerokan. Iya, betul. Karena ini selain itu nyedot, ada sedotannya. Nah, seperti ini. Ini udah merah. Oke. Ini udah kan seluncur ya, udah anggap seluncur udah beres. Berarti kita akan mulai melakukan kopan yang kedua. Kopan yang kedua adalah 1 menit. Caranya tadi 1 menit dengan satu tarikan. Untuk pemanasan saja. Nih, kita tunggu 1 menit ya. Jadi ini kan pundak sini ya. Nah, turun dikit. Pokoknya sekitar ini aja. Ya. Tuh. Ini juga di sini juga boleh, di sini juga boleh. Ini yang sebut dengan kahil. Coba nunduk dikit deh. Nah, ini sini kahil ini. Itu yang pertama tuh. Iya. Ini kahil 1. Kahil 2-nya di sini. Jajar. Ini kahil 1-nya di sini. Nah, ini kita udah 1 menit pertama cabut. Nah, kenapa kita tadi pakai masker? Karena sini mengandung gas. Ya, gas ini adalah gas yang keluar dari suhu tubuh si pasien. Makanya kalau misalkan kita tidak memakai masker, ini khawatir mengandung gas yang justru berbahaya untuk diri kita. Ya, jadi ambil lagi kop pertama 1, 2.
Kenceng nggak? Kurang nggak? Pas. Nah, ditanya. Ya. Jadi jangan sampai kita hajar aja, ya. Kop pertama. Nih. Cukup? Oke. Ini udah 2 kop. Artinya ini kita masuk ke dalam namanya pembiusan dulu. Bahasa pembiusan ya. Untuk bikin kalau bahasa Sunda mah baal heula. Ya, baal. Nah, kemudian sambil kita nunggu, kita bisa pertama tadi ini kita gunakan jarum, sambil kita nunggu kita masukkan dulu jarum sini. Ini dalam kondisi jarum tertutup seperti ini, ya. Jadi jangan dulu dibuka kalau misalkan kita tidak langsung masukkan ke ini, tutup. Ya, untuk menjaga sterilisasinya. Oke, kita. Nah, yang kedua, kalau kita menggunakan yang ini, scalpel. Kalau kita menggunakan ini scalpel atau pisau ya, dengan menggunakan pisau bedah. Nah, jangan ditarik semua. Cukup seperti ini. Jangan ditarik. Nah, cukup di sini aja. Ya. Kita baru masukkan ini. Nah, ini truk udah bunyi truk berarti udah pas. Kemudian tutup lagi. Posisi semua dalam keadaan tertutup. Baik jarum ataupun pisau. Ya, ini. Ini kita tunggu. Ya, masih tunggu. Karena kan kalau misalkan kita bekam kan enggak 2 ya, pasti banyak ya. Berarti kan kita masih ada waktu gitu untuk membekam berapa lama. Nah, ini pun bisa dilakukan selain ini bisa di sini juga titik dengan titik di sini. Ya. Nanti sama manfaatnya juga. Kalau misalkan nanti gangguan lambungnya bisa di sini. Gangguan lambung, gangguan paru-paru, gangguan jantung bisa di sini. Pada saat kita melakukan relaksasi seperti ini, misalkan akan terasa truk gitu. Ada yang tidak normal atau ada sesuatu yang mengeras selain tulang, misalkan karena ini bukan tulang ya. Ada terasa kok ngeras di sini ataupun enggak halus, misalkan bergelombang. Nah, itu adalah nanti yang akan melakukan kita titik bekamnya. Ya, untuk mengetahui. Makanya kenapa kita melakukan hal seperti ini untuk selain merelaksasi kita mengetahui nanti gangguannya di mana. Kemudian setelah kita mengetahui dari titik tadi, dari keluhan, selain dari keluhan pasien, dari anamnesa kita, dari diagnosanya kita, oh ini keluhannya seperti ini. Kemudian kita lakukan juga dengan cara kita, yaitu dengan mencari tadi, ya dengan cara seperti ini. Nah, ini akan ketahuan. Ini ada juga mengeras ini, ya. Bisa lain lagi. Anggap ini udah 5 menit. Ketika sudah 5 menit, maka ini dicabut seperti tadi. Sini cabut. Nah, ini akan bunyi gitu kan. Maka lakukan mulai penorehan. Nah, ini ya dengan. Nah, tangan kita yang sebelah kiri ada di sini. Ya. Mencoba untuk membuka dari posisi ini. Kalau gitu seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Kalau misalkan ini kita bisa dikasih ini dulu. Ya. Misalkan si minyak dulu, diratakan dulu. Ya. Setelah itu baru posisi sini. Sini buka. Ya, baru kita melakukan. Nah, teknik tadi bisa melingkar. Bisa atas bawah, ya, seperti ini. Ini atas bawah seperti ini. Ini atas bawah. Ataupun melingkar. Nah, seperti itu ya. Ini udah kelihatan ya. Nah, ini padahal nggak terlalu nempel, cuman gini doang. Nggak sakit kan? Enak ya. Nah, tuh. Udah seperti ini, ambil lagi ini, kop lagi ke sini. Waktunya berapa? 5 sampai 9. Atau cairannya darahnya sudah berhenti, ya. Oke, tuh yang pertama. Yang kedua ini. Nah, ini. Kita bergunakan yang ini. Ya. Sama ya, sama ya. Pertama ketika kita ini diminyaki dulu. Minyaki dulu seperti tadi, minyaki dulu. Nah. Ini seperti ini.
Dibekam. Nah, ini sama dengan tadi. Seperti kita memegang. Nih, cukup seperti ini. Diam aja. Nggak apa-apa. Ini seperti ini mudah, nggak bakal sakit. Sakit nggak? Enggak. Ya, jadi bisa pakai pisau, bisa pakai jarum. Nah, ini seperti ini, sama aja. Ya, jadi darahnya akan seperti ini. Ini, lihat darahnya. Ada yang hitam di bawah, atasnya ada yang kekuning-kuningan. Ini darah yang hitam di bawah itu menunjukkan tingkat toksinnya tinggi, racun. Yang atas ini menunjukkan kolesterol. Ini warnanya kuning, berminyak. Ya, nggak wajar kalau misalkan beliau keluarnya sakit kepala. Gitu. Jadi seperti ini gambaran-gambaran. Nah, ini lihat angin udah begitu di kop, angin udah mulai muncul. Nah, ini sampai antara 5 sampai 9 menit. Atau sampai berhentinya darah dari torehan kita. Ya. Nah, kondisi seperti ini kita tanya, pusing enggak? Nah, jangan sampai ditinggalin. Ada pusing enggak? Oke, nyaman? Oke, nyaman. Nah, berarti ini nggak ada masalah. Kalau misalkan dia ngeluh pusing, oh saya pusing, saya kelimpungan. Nah, baru ini dilepas, cepat bersihkan. Ya, cepat bersihkan. Kemudian dikasih minum air hangat. Kalau bisa ada air jahe, ya, untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, jadi kalau misalkan dia udah ngeluh pusing, jangan dipaksakan. Bentar lagi Pak, ini tanggung, jangan, ya, keburu pingsan nantinya. Nah, ini darahnya masih ngalir, ya, dan ini masih encer. Nah, tadi ada bahasa nyamannya duduk atau tengkurap. Sebenarnya kalau misalkan dari cara terapi yang nyaman itu di mana si terapi tidak kaku pada saat membekam. Contoh misalkan ketika di sini, jangan sampai seperti ini. Nah, lebih baik tengkurap. Kalau misalkan bekamannya bekaman atas, ya duduk lebih aman. Ya. Nah, ini anggap saja sudah selesai ya, anggap udah 5 menit atau sudah mengental. Ini tisunya bisa dikondisikan cukup seperti ini, ya. Seperti ini dilipat, posisinya di sini pada sini. Ya. Jadi di bawah. Ini dibuka. Nah, ini boleh ditarik. Nih. Ini darahnya seperti ini. Darahnya mengental seperti gel. Nah, berarti yang kedua adalah kita kop lagi. Ini untuk membersihkan sisa-sisanya. Ini juga sama. Kop dulu, dibuka dulu, diputar dulu, top, tarik. Ini tinggal buka lagi. Oke. Darahnya. Kop lagi. Nah, nanti kita tinggal lihat. Ini kan kop terakhir, ya. Kita tinggal lihat dari darah yang keluar masih mengalir atau tidak. Yang kedua, apakah sudah muncul plasma, cairan bening. Ya, kalau misalkan sudah muncul cairan bening, maka ini dilepas. Dilepas. Ataupun misalkan tadi ada yang mengalami alergi, ada muncul seperti melepuh, ya, itu dilepas juga. Ini selain darahnya keluar juga ini uap, ya, ini menunjukkan angin dalam tubuhnya tinggi. Nah, ini udah mulai muncul plasma, ya, cairan bening. Ini di dalam ada udah muncul plasma dan juga darahnya sudah tidak mengalir. Berarti kita bisa dibersihkan lagi. Nah, ini kalau mau lihat nih yang dekat, lihat plasmanya sini. Ini plasmanya, ada cairan bening. Nah, ini cairan bening. Ya, berarti kalau udah ada cairan seperti ini stop. Itu ya, udah ada. Udah, ya. Kemudian kita kasih minyak lagi sebagai finishing. Ya. Ini sudah muncul juga plasma. Nih, plasmanya udah muncul, udah banyak juga plasmanya. Ada mual nggak, Mas? Nggak. Lapar nggak, Mas?
Oh. Nah, ini kita lagi bersih lagi. Oke. Jadi kita rapikan. Siap. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, sekarang kita tinggal membersihkan dari sisa-sisa. Kita bersihkan ini menggunakan peroksida atau H2O2 yang sudah dicampur dengan air. Nah, ini caranya tetap sarung tangan kita dipakai. Karena ini gatal. Ini akan seperti ini. Berbunyi langsung. Ketika ada darahnya langsung seperti ini. Tuh, ya. Ini karena keras. Nah, ini udah seperti ini, tinggal disimpan dulu 5 menit baru boleh dicuci. Cuci dengan menggunakan sunlight. Setelah itu nanti dikeringkan dan boleh dipakai kembali. Ya. Oke, alhamdulillah Mas, makasih ya. Oke, silakan untuk yang lainnya dipersiapkan. Sahabat MHTV, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pelatihan bekam atau pembekalan untuk para santri dari Ma'had Miftahul Jannah Akbar, dan ikuti terus program-program kami di program yang lainnya. Demikian sahabat MHTV.